Dulu hari ini kita akan latihan materi yang kedua ya untuk kelas ini ya. Materi yang kedua yaitu osmosis pada kentang. Ini pelajaran kelas 11 ya, transportasi zat melalui membran. Yang akan kita pakai adalah potongan kentang ya. Nah, yang harus dilakukan di kegiatan hari ini adalah kita akan membuat 3 macam larutan yang berbeda ya, 3 macam larutan yang berbeda konsentrasi, kemudian membuat potongan kentang. Nanti di ujian aslinya kalian diminta untuk membuat 4 konsentrasi larutan yang berbeda ya. Kebetulan hari ini dikasihnya garam, tapi bisa juga nanti dikasihnya gula, sama aja gitu ya. Jadi konsentrasi yang pertama itu adalah 20%, kemudian yang kedua 10%, yang ketiga 5%, dan yang keempat 0% atau air biasa gitu ya. Nah, untuk volumenya itu kita sepakati saja bersama, volumenya 50 ml ya. Jadi kalau misalnya diminta untuk membuat 50 ml larutan garam 20%, maka jumlah garam yang harus ditimbang itu adalah 10 gram gitu ya. Nah, cara membuatnya, timbang 10 gram garam, kemudian larutkan dengan air sampai volumenya 50 ml, bukan 10 gram ditambah 40 ml air, bukan. Jadi 10 gram garam kemudian dilarutkan dengan air sampai volumenya 50 ml. Itu cara membuat larutan yang benar ya. Saya pikir di kimia juga diajarkannya seperti itu. Kemudian kalau yang 10%, dengan otomatis garam yang ditimbang jumlahnya adalah 5 gram. Kalau kita mau buat 50 ml, sama seperti tadi, 5 gram ini kemudian dilarutkan dengan air sampai volumenya 50 ml, bukan 5 ditambah 5, bukan ya. Kemudian yang 5% ini 2,5 ya, 2,5 gram. Kalau yang 0 berarti nggak dikasih apa-apa gitu ya. Di depan sudah disediakan timbangan digital ya, jadi silahkan menimbang garamnya di depan. Di keranjang masing-masing itu sebenarnya udah dikasih garamnya ya. Kalau mau dibawa ke depan garamnya juga nggak apa-apa, tapi di depan ini saya sediakan garam yang masih di dalam botol ya. Jadi kalau misalnya mau pakai garam yang ini juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang dibawa ke depan adalah gelas beaker yang ini ya. Gelas beaker yang ini akan kita pakai untuk merendam. Jadi bawa aja langsung ininya. Kemarin sudah pernah belajar cara menggunakan timbangan digital. Jadi nyalakan dulu timbangannya, taruh wadahnya ya, nolkan kembali, terus baru timbang apa yang mau ditimbang gitu ya. Jadi taruh wadahnya dulu, nolkan kembali, baru timbang apa yang mau ditimbang, 10 gram, 5 gram, atau 2,5 gram ya. Nah, hari ini karena cuma latihan, jadi kita buat ya masing-masing konsentrasi ini ya, masing-masing konsentrasi ini 1, 2, 3 ya. Itu dikerjakan oleh 2 kelompok yang berbeda aja ya. Jadi ini 2 kelompok, ini 2 kelompok, ini 2 kelompok ya. Keranjangnya kan ada 6 ya. Dikerjakan 2 kelompok, 2 kelompok, 2 kelompok, agar supaya kita bisa melihat hasilnya sama atau tidak. Nanti kan kalau kamu di ujian aslinya kamu harus bikin 4 ya. Tapi kalau sekarang bikinnya cuma 1 aja dengan otomatis. Kalau yang bikin 20% ya berarti bikin 20% aja. Bikin 10% berarti bikin 10% aja. Bikin 5% berarti 5% aja. Begitu ya. Yang mau bikin 20? Kelompok mana? Ya udah, dari depan ke belakang deh ya. 20, 10, 5 ya. Nanti yang bikin 0-nya saya. Apa-apa deh ya. Nah, kalau larutannya ada 4, berarti kan kentangnya harus ada 4 potong ya. Tapi sekarang bikinnya cuma 1 potong aja ya. Jadi 1 kelompok cuma bikin 1 potongan kentang aja. Membuatnya supaya diameternya sama, ada cetakannya.
Ini cetakannya namanya cork borers. Ini ada sepasang ya. Ada yang gede, ada yang kecil. Ya, yang gede itu buat bikin potongan kentangnya. Yang kecil ini untuk dorong potongan kentangnya karena nanti potongan kentangnya akan ada di dalam. Jadi supaya dia keluar, kita dorong. Ya, dengan yang satu level di bawahnya. Didorong keluar. Nah, karena kita menggunakan cetakan yang sama, maka semua kelompok harusnya diameternya sama. Ya, yang harus dibuat sama adalah panjangnya, gitu ya. Nah, kita sepakati bersama saja panjangnya untuk setiap kelompok itu 3 cm. Makanya di keranjang kalian masing-masing disediakan penggaris dan silet. Hati-hati, hari ini kita akan bekerja dengan silet, jadi jangan sampai kena silet ya. Nah, 3 cm. Kalau misalnya diameternya sama, kemudian panjangnya sama, logikanya ketika ditimbang, berat kentangnya setiap kelompok juga kurang lebih akan sama, gitu ya. Jadi nanti tadi kan udah nimbang garam ya, udah bikin larutan. Sekarang nimbang potongan kentang. Jadi potongan kentangnya silakan ditimbang ya sebelum direndam, ya. Di situ kalau kemarin di kelas yang sudah melakukan latihan ini itu berkisar antara 2,0 sampai 2,2 ya gram. Potongan kentangnya dengan diameter 1 cm, panjang 3 cm itu 2,0 sampai 2,2 gram beratnya ya. Nah, kalau sudah larutannya sudah siap ya, sampai larut garamnya, larutannya sudah siap, potongan kentangnya sudah siap, kita rendam. Direndamnya selama kurang lebih 15 menit. Ya, direndamnya selama kurang lebih 15 menit. Semakin lama dengan otomatis nanti perbedaan beratnya akan semakin kelihatan. Jadi kalau misalnya kamu rendam 30 menit gitu ya, akan kelihatan tuh nanti perubahan beratnya, apakah dia berkurang ataukah dia bertambah. Gitu ya. Nah, tapi hari ini kita pakai yang 15 menit aja dulu ya, kita latihan. Nah, jadi seperti itu, ditunggu 15 menit. Kalau sudah, nanti ditimbang ulang potongan kentangnya. Bertambah atau berkurang. Kalau misalnya bertambah, bertambahnya berapa? Kalau berkurang, berkurangnya berapa? Ya. Nah, jadi nanti kita akan bisa melihat airnya itu masuk ke dalam kentang atau keluar dari dalam kentang. Ya, tergantung dengan direndamnya di larutan konsentrasi berapa. Gitu ya. Ada yang mau bertanyakan sampai sini sebelum dimulai? Dan 2,5 ya? Kita ketimbang. Berapa? 2,5. Ini kalau 50-nya nggak pas dong. 2,5 gram. Kan ada 2,5 dan 50. Enggak, jadi garamnya dilarutin sampai 50. Iya. Iya. Ya gitu dah. Ayo. Berarti dikit-dikit aja. Ayo larutin. Ayo. Pakai sini atau sana? Siapa yang ngaduk? Timbangannya sudah kosong. Kalau mau timbang. Siapa? Oh, kentang. Kan kentang ditimbang juga. Nanti dulu saya. Enggak, tapi kayaknya kentang harus ditimbang. Awalnya ditimbang dulu. Mau timbang berapa? Nice, nolin dulu dong. Nolin dulu dong. Pencet. Nah. 2. Masukin air aja. Itu berapa? Kita masukkan air, guys. Jadi kita masukin air 50 ml. Iya. Enggak sampai 50. Sampai 50. Ini pas ini. Soalnya kan ini juga ada. Iya. Ini mau dituang sekarang. Iya. Ininya pakai ini pakai pipet atau Yang bawah deh kayaknya. Ya ini guys. Ini teh untuk ngambil. Ini Bisa digini-gini. Ini udah direkam. Udah. Jadi airnya begitu dulu aja. Iya, biar. Iya, segitu dulu dah. Ini apa ini? Mana aja spatula aja. Enggak ininya. Ininya betul. Iya spatula. Wah, Itu garam kasar. gula. Kayak kalau gula lebih cepat larut gak sih? Enggak. Kalau gula mah lebih enggak kalau gula Larutin sampai air panas berapa sih? 50 itu larutnya gampang. Jadi setelah larutan garamnya udah jadi, kentangnya direndam di dalam larutan garamnya selama 15 menit guys. Jadi kalau tadi kan kalian hanya menimbang 2 kali ya, menimbang garam sama menimbang 1 potongan kentang, ya.
Nanti kalau di ujian aslinya tuh kan kamu punya 3 larutan, ya, sama 0 kan? Iya. Berarti kan harus 3 kali nimbang garam tuh, ya. Kemudian kamu akan punya 4 potongan kentang. Berarti kamu harus nimbang 4 potongan kentang sebelum direndam. Nanti setelah direndam nimbang lagi 4 potongan kentang gitu ya. Jadi bolak-balik ke timbangan kan sebenarnya. Walaupun nanti satu baris isinya 4 orang. Timbangannya dikasih 1 gitu buat dipakai berempat. Tapi kan yang pakai timbangan bukan cuma kamu aja yang dapat praktikum ini. Ya, tapi nanti seperti misalnya respirasi ya, yang pakai toge itu juga kan butuh timbangan, ya. Nah, supaya tidak menimbang berkali-kali, ya, kalau saya terbiasa bekerjanya seperti ini. Saya hanya menimbang 1 kali saja untuk yang 20%. Nih ya, jadi saya hanya menimbang 10 gram saja. Kemudian saya jadikan larutan 20%. Nah, larutan 20% ini akan saya jadikan larutan 10%. Ya, caranya gimana? Saya ambil setengahnya, 25 ml. Perhatikan rendemannya. Kalau misalnya saya ambil 25 ml, kentangnya masih kerendam nggak? Punya kamu. Kalau diambil 25 ml, kentangnya masih kerendam nggak? Masih. Sama aja kayak bikin Indomie kan? Airnya penuh sama airnya setengah, Indomie masih kerendam kan? Ya. Ini masih kerendam ya, walaupun diambil setengah. Saya ambil setengah, 25 ml. 25 ml itu kemudian saya tambahkan dengan 25 ml lagi air. Jadilah 10%. Oke? Jadi 20%, jadi 10%. Ya? Nah, yang 10% kemudian saya ubah jadi 5%. Caranya sama. Saya ambil setengahnya, ya. Kemudian saya tambahkan lagi dengan air dengan jumlah yang sama, 25 ml. Jadi 5%. Gitu ya. Jadi kamu hanya menimbang 1 kali aja garamnya. Kalau kentangnya mau tidak mau karena punya 4 potong, ya berarti harus punya 4. Ya, jadi seperti itu. Nah, cara kerja seperti itu disebut sebagai, seharusnya di kimia sudah pernah diajarkan. Ya, jadi disebutnya pengenceran bertingkat atau serial dilution kalau dalam bahasa Inggris. Ya, nah kemarin ada kelas yang nanya, Pak, kalau kentangnya boleh nggak kita timbangnya 1 kali aja sebagai perwakilan? Boleh-boleh aja. Kalau kamu yakin dengan panjang kentang kamu sama persis, boleh-boleh aja. Kan tadi saya udah bilang ya, kalau misalnya setiap kelompok melakukan hal yang sama, karena kita cetakannya sama, penggarisnya juga sama, ya penggarisnya sentiannya sama kan ya, walaupun penggarisnya beda-beda. Kalau misalnya sama persis, ya berarti panjangnya sama. Kalau diameternya sama, panjangnya sama, ketika ditimbang ya berarti kurang lebih juga akan sama. Makanya tadi kan 2,0, 2,1, 2,2 ya. Pokoknya kisaran itu aja. Ya 0,1, 0,1 nggak akan kelihatan terlalu signifikan lah. Kalau kamu punya 4 potongan kentang, bikin samanya gimana? Ya udah, bolongin 4 kali kan? Bolongin 4 kali, potongan 1, bolongin 2 kali, potongan 2 gitu ya. Nah, panjangnya kan beda-beda kan, kentang kan bentuknya nggak kotak ya. Jadi misalnya ini potongan pertama, potongan keduanya cuma segini, potongan ketiganya segini, gitu ya. Potongan keempatnya panjang lagi gitu misalnya. Oke? Kita pakai yang paling pendek aja, 3 cm gitu ya. Ya, 3 cm. Sudah? Penggarisnya taruh sini ya. 3 cm seret. 3 cm seret. Ini ya. Nah, cara bikin supaya panjangnya sama gimana? Cara supaya panjangnya sama gimana? Kalau saya biasanya bikinnya gini. Kentangnya saya barisin. Ya, kentangnya saya barisin nih. Ya. Kemudian saya motongnya gini. Ini ya, tegak lurus. Zret. Zret. Itu udah pasti sama.
Ini motongnya gini ya. Gini dan gini. Itu udah pasti sama empat-empatnya. Kalau kamu yakin panjangnya sama, kamu cukup nimbang satu aja dari 4 potongan yang kamu punya. Yang benar-benar harus ditimbang satu-satu itu adalah setelah direndam. Kan kamu merendamnya di 4 konsentrasi larutan yang berbeda, pasti perubahan beratnya beda-beda. Gitu ya, itu triknya. Kalau kamu yakin dengan panjang kentang kamu bisa dibuat sama, kamu hanya perlu menimbangnya 1 kali aja, nggak perlu berkali-kali. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Udah keluarin. Keluarin. Jadi asik, kenapa ini? Keluarin. Ini dikeringin dulu, Neng. Delapan. 1,8 dari 2,6. Oke. Jadi airnya yang pindah ya. Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ya. Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ya. Atau boleh juga kita menyebutnya dari yang airnya lebih banyak ke yang airnya lebih sedikit. Gitu. Tergantung kita mau lihat dari zat terlarutnya apa pelarut gitu ya. Nah, ini hipotonik, ini hipertonik. Jadi pindah dari hipotonik ke hipertonik gitu ya. Nah, kalau misalnya kentangnya berkurang beratnya, maka air dari dalam kentang pindah keluar. Ya. Berarti kan yang lebih hipertonik larutannya. Cairan sel kentang lebih hipotonik, begitu ya. Kalau direndamnya semakin lama, maka semakin banyak air yang keluar. Maka seharusnya kita akan bisa melihat perbedaan perubahan berat mulai dari yang 20%, 10%, dan 5% dengan lebih jelas. Tapi karena kalian sekarang merendamnya hanya 15 menit, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi nggak ada bedanya tuh yang merendam di 20, yang merendam di 10, yang merendam di 5 tuh kelihatan nggak ada bedanya. Semuanya rata-rata berkurang 0,2 gram. Gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata setelah direndam kentangnya bertambah berat, ya berarti airnya masuk ke dalam kentang. Ya, jadi kalau yang kita rendam pakai 0% tuh ya, karena kita tidak melakukan hari ini, yang direndam di 0% itu kentangnya akan bertambah berat. Ya, dengan otomatis cairan sel kentangnya lebih hipertonik daripada larutannya. Begitu kira-kira ya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kalau misalnya kita rendam, tapi beratnya nggak berubah? Ya siapa tahu nanti pas ujian gitu ya, kalian dikasih dengan larutan rahasia gitu ya, larutan rahasia. Begitu direndam 30 menit, ternyata nggak berubah. Bisa nggak sih? Nggak tahu, bisa nggak, Pak? Jika Allah mengizinkan. Itu jawaban siapa? Itu jawaban siapa? Ya benar juga sih, nggak salah. Siapa jadi jawabannya Allah? Tulis gitu ya di lembar jawabannya, jika Allah mengizinkan. Bisa nggak? Kalau kita rendam nih, kalau kita rendam di larutan isotonik, jelas-jelas namanya iso, sama. Tonik konsentrasi. Jadi konsentrasinya sama dengan apa? Sama dengan konsentrasi cairan sel. Jadi kalau misalnya potongan kentang kamu itu direndam di Pocari Sweat, berarti tidak berubah. Ya.